Kalian pernah melihat seorang atlet bertarung di dua sektor sekaligus dengan prestasi luar biasa? Siti Fadia membuktikan itu di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025. Welcome to my party. We're just getting... Hai semua, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada kabar terbaru yang pastinya bikin semangat para pecinta badminton. Siap-siap, karena kita akan ngobrol soal Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bermain rangkap di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025 atau BAT 2025. Bayangkan, dia nggak cuma fokus di satu sektor, tapi langsung dua sekaligus. Luar biasa, kan? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Siti Fadia akan tampil dalam dua sektor, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Di ganda campuran, dia akan berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah. Sedangkan di sektor ganda putri, Fadia akan bermain bersama Lani Triamayasari. Kedua pasangan ini jelas punya potensi besar untuk membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kejuaraan tersebut. Bicara soal prestasi, Fadia bersama Dejan sebelumnya berhasil menjadi runner-up di Thailand Masters 2025. Nggak berhenti di situ, di sektor ganda putri, Fadia dan Lani berhasil merebut gelar juara di ajang yang sama. Jadi, nggak heran kalau ekspektasi terhadap Fadia di BAT 2025 ini begitu tinggi. Pelatih ganda putri, Rioni Mainaki, menjelaskan kalau Fadia mendapatkan pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri bermain rangkap. Menurut Rioni, kerjasama yang solid dengan Prasetyo Restu Basuki sebagai pelatih ganda putri menjadi kunci penting dalam menyusun program latihan yang cocok untuk Fadia. Kerja sama saya dengan Pras sangat baik. Kami berdiskusi bagaimana Fadia bisa mendapat latihan yang pas di dua sektor, kata Rioni dalam rilis PBSI pada Senin, tanggal 10 Februari 2025. Yang menarik, Fadia ternyata sangat menikmati perannya bermain di dua sektor. Hal ini tentu jadi nilai tambah, karena seorang atlet yang nyaman dengan peranannya biasanya akan memberikan performa terbaiknya di lapangan. Dengan program latihan yang tepat, diharapkan Fadia bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Ngomong-ngomong soal pertandingan, Indonesia akan memulai langkahnya di BAT 2025 dengan menghadapi Hong Kong pada pertandingan pertama. Laga ini akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun ini baru laga pembuka, tim Indonesia tetap nggak boleh lengah. Salah satu pemain Hong Kong yang perlu diwaspadai adalah Tang Chun Men, seorang pemain senior yang diprediksi juga akan bermain rangkap. Meskipun spesialisasinya adalah ganda campuran, Tang Chun Men juga punya kemampuan bermain di sektor ganda putra. Jadi, tim Indonesia harus benar-benar fokus menghadapi laga ini. Salah satu pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, memberikan komentarnya terkait tantangan yang dihadapi. Semua laga adalah penentuan, tapi kami harus bisa main lepas dan tanpa beban. Dari ganda Hong Kong, kami harus mewaspadai kehadiran Tang Chun Men. Walau spesialisasinya ganda campuran, tapi dia bisa bermain ganda putra, jadi kami tidak boleh lengah, kata Fikri. Ini menunjukkan bahwa setiap pemain dalam tim Indonesia sangat serius mempersiapkan diri mereka. BAT 2025 sendiri akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Februari. Formatnya adalah kejuaraan beregu campuran, yang berarti setiap tim harus memiliki kekuatan merata di semua sektor, baik tunggal maupun ganda, pria maupun wanita. Indonesia tergabung dalam grup B bersama dua tim lainnya, yaitu Malaysia dan Hong Kong, dengan kekuatan 34 orang, yang terdiri dari 8 atlet putra, 7 atlet putri, 5 pelatih teknik, dan 14 orang tim pendukung. Tim Indonesia siap memberikan yang terbaik di ajang ini. Bicara soal strategi, bermain rangkap tentu bukan hal mudah. Dibutuhkan stamina, konsentrasi, dan mental yang sangat kuat untuk bisa tampil konsisten di dua sektor yang berbeda. Tapi, dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki Fadia, banyak pihak optimis bahwa dia mampu menjalani tugas ini dengan baik. Ditambah lagi, dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekan setimnya pasti akan menjadi motivasi besar bagi Fadia. Keberadaan pemain seperti Fadia yang mampu bermain di dua sektor sekaligus tentu menjadi keuntungan bagi tim Indonesia. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan strategi dan komposisi pemain. Selain itu, performa Fadia yang stabil di sektor ganda putri dan ganda campuran menunjukkan bahwa dia adalah salah satu aset berharga bagi bulu tangkis Indonesia saat ini. Jadi, apa harapan kita dari keikutsertaan Indonesia di BAT 2025 ini?
Tentu saja, kita semua berharap tim Indonesia bisa melaju sejauh mungkin, bahkan hingga menjadi juara. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting. Yuk, kita sama-sama kirimkan semangat untuk Fadia dan seluruh tim. Kita tunggu aksi mereka di lapangan dan doakan mereka bisa memberikan yang terbaik. Nah, itulah ulasan menarik tentang Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bermain rangkap di BAT 2025. Pastinya, ini akan jadi salah satu turnamen yang seru untuk kita saksikan. Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia dan tetap update dengan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam olahraga. Bagaimana tim beregu campuran Indonesia menghadapi tantangan lapangan silau dan shuttlecock lambat di BAMT 2025? Ini kisah penuh perjuangan yang wajib Anda simak. Welcome to my party. We're just Hai getting semuanya, hari ini kita akan membahas tentang persiapan luar biasa yang sedang dilakukan oleh tim beregu campuran Indonesia untuk ajang bergengsi badminton Asia Mixed Team Championships atau BAMT 2025. Apa saja tantangan yang dihadapi mereka, dan bagaimana strategi mereka menghadapi pertandingan pertama? Yuk, kita simak bersama. Tim beregu campuran Indonesia saat ini tengah fokus beradaptasi dengan arena pertandingan di Qingdao Chonson Gymnasium, Tiongkok. Persiapan ini dimulai sejak Minggu, 9 Februari 2025, dengan sesi latihan intensif di lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan. Kapten tim, Siti Fadia Silva Ramadhanti, bersama rekan-rekannya langsung turun untuk mencoba kondisi lapangan. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, tantangan pertama sudah muncul. Menurut Fadia, ada beberapa titik di lapangan yang masih cukup silau, sehingga bisa memengaruhi konsentrasi pemain selama pertandingan. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa laju shuttlecock di arena ini sedikit lebih lambat dari biasanya. Ini tentu harus kami antisipasi secepat mungkin, ujar Fadia. Ia menekankan pentingnya adaptasi cepat agar performa tim tetap optimal di laga perdana. Menariknya, kesempatan menjajal lapangan ini memberikan gambaran awal yang cukup jelas bagi tim. Menurut Rinov Rivaldi, salah satu pemain senior yang juga didapuk sebagai kapten tim, sesi latihan pertama ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman lebih baik tentang kondisi lapangan. Hari ini kami menjajal lapangan untuk pertama kalinya, dan setidaknya sudah ada gambaran. Besok masih ada latihan lagi untuk menyesuaikan lebih baik, katanya. Berbicara tentang BAMT 2025, Indonesia membawa komposisi pemain yang cukup berbeda dibandingkan edisi sebelumnya di 2023. Jika sebelumnya nama-nama besar seperti Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, hingga pasangan ganda Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi andalan, kali ini Indonesia mempercayakan banyak posisi kepada pemain muda. Hanya Rinov dan Fadia yang tergolong senior di tim ini. Penunjukan mereka sebagai kapten jelas bukan tanpa alasan, karena pengalaman mereka di kancah internasional sangat dibutuhkan untuk membimbing para junior. Namun, jangan salah, meski banyak diisi oleh wajah-wajah muda, tim ini memiliki potensi yang sangat besar. Anak-anak muda ini adalah generasi baru yang siap menunjukkan taring mereka di ajang bergengsi ini. Semangat juang dan determinasi tinggi menjadi modal utama mereka untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Keputusan untuk memberikan panggung kepada pemain muda ini tentu menarik untuk disoroti. Bagaimana mereka akan menghadapi tekanan besar di level internasional? Dan apakah mereka mampu memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu membuat kita semakin penasaran. Indonesia tergabung di grup B bersama Hong Kong dan Malaysia. Pertandingan perdana melawan Hong Kong akan berlangsung pada 11 Februari, disusul laga panas melawan Malaysia pada 13 Februari. Tentu saja, persaingan di grup ini tidak akan mudah. Malaysia, khususnya, dikenal memiliki kekuatan yang merata di semua sektor. Sementara itu, Hong Kong juga tidak bisa diremehkan. Tapi, jika melihat sejarah panjang bulu tangkis Indonesia, kita semua tahu bahwa tim merah putih selalu memiliki kejutan. Selain menghadapi tantangan teknis seperti kondisi lapangan dan shuttlecock, ada juga tantangan mental yang harus diatasi oleh tim. Bagi para pemain muda, ini adalah ujian besar untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa diandalkan di level junior, tetapi juga mampu bersaing di level senior. Dukungan dari pemain-pemain senior seperti Rinov dan Fadia tentunya akan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan diri tim ini.
BAMT 2025 juga menjadi panggung yang menarik, karena seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui laman resmi Badminton Asia. Jadi, bagi kamu para pecinta bulu tangkis di tanah air, ini adalah kesempatan emas untuk mendukung tim Indonesia langsung dari layar gadget atau televisi kalian. Bayangkan, kalian bisa menyaksikan aksi para pemain muda Indonesia yang penuh semangat tanpa harus keluar biaya. Jangan lupa siapkan camilan dan ajak teman-teman kalian untuk nobar alias nonton bareng. Ya, persiapan yang dilakukan oleh tim beregu campuran Indonesia ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menghadapi BAMT 2025. Dengan kondisi lapangan yang menantang, strategi adaptasi yang cepat menjadi kunci utama. Para pemain harus mampu mengatasi faktor teknis maupun mental dalam waktu singkat. Kita semua tentu berharap, semangat juang dan kerja keras mereka bisa membuahkan hasil yang manis. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tim muda Indonesia ini mampu memberikan kejutan besar di BAMT 2025? Apakah mereka bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaian edisi sebelumnya? Jangan lupa, pertandingan pertama melawan Hong Kong akan menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana persiapan mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang persiapan tim beregu campuran Indonesia untuk BAMT 2025. Jangan lupa untuk terus mendukung tim Merah Putih, baik dengan doa maupun semangat kalian dari rumah. Tetap semangat, Indonesia! Kita pasti bisa! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mari kita terus dukung bulu tangkis Indonesia.